Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Argos Pet Channel. Baik teman-teman semua, apa kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan juga selalu diberikan kesehatan. Nah, memasuki pertengahan bulan Ramadan ini ya. Ya, ini memasuki hari ke-15 gitu. Nah, saya pada hari ini akan membuat video tentang eh, pengurasan burayak total usia 1 bulan, karena kan waktu kemarin tuh rilis burayak itu sekitar tanggal 13 Februari dan ini sudah tanggal 15 Maret kalau nggak salah. Nah, jadi usianya kurang lebih sudah sekitar 1 bulan, dan di sini saya rasa kualitas airnya juga sudah mulai keruh dan juga sudah mulai banyak residu endapan kotoran ya, baik kotoran dari sisa pakan ataupun kotoran dari si burayak itu sendiri. Nah, maka pada hari ini saya akan membuat video tentang pengurasan burayak secara total ya, usia 1 bulan. Nanti biasanya setelah usia 1 bulan ini, kurang lebih 1 minggu lagi atau beberapa hari lagi, saya akan mix dengan pakan cacing sutra gitu teman-teman, supaya pertumbuhannya itu cepat atau pesat gitu teman-teman ya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan ketika kita akan melakukan pengurasan burayak, sebenarnya kalau misalkan burayak udah 1 bulan itu relatif aman teman-teman untuk dikuras total ya, karena kan secara postur mereka udah lebih besar ya. Jadi ketika kita nanti melakukan pemindahan gitu atau penyerokan gitu, si burayak ini nggak kaget gitu atau nggak mati mendadak teman-teman. Karena biasanya kalau misalkan burayak itu rawannya itu ketika kita melakukan pengurasan total itu, ketika dipindah dengan air yang baru teman-teman, biasanya ada beberapa sebagian yang mati mendadak gitu teman-teman. Jadi di sini mungkin karena suhunya nggak sesuai airnya, ataupun juga pH-nya nggak sesuai ya dengan air yang lama gitu teman-teman ya. Jadi di sini saya biasanya maksimalkan ya, harus dengan hati-hati teman-teman. Jadi ketika kita melakukan pengurasan atau pemindahan, pastikan burayak itu kita pindahkan secara perlahan gitu teman-teman ya, nggak gerasak gerusuk atau nggak terburu-buru lah teman-teman ya. Karena memang biasanya kalau pengurasan burayak di usia 1 bulan ini, biasanya saya memakan waktu agak sedikit lebih lama, apalagi untuk yang pertama kali. Nanti kalau yang sudah seterusnya itu lebih mudah teman-teman, karena kan kalau misalkan burayak yang pertama kali ini pengurasannya itu biasanya residunya itu tebel teman-teman. Jadi kadang ketika kita serok ya kan, si residu ini terangkat gitu, sehingga bercampur dengan si burayak ini teman-teman. Nah, itu yang menyulitkan kadang ya, menyulitkan kita untuk memisahkan antara burayak dengan si kotorannya ini teman-teman. Tapi di sini nanti kita bisa akalin dengan cara lakukan sedikit demi sedikit teman-teman, ataupun dengan perlahan gitu teman-teman. Jadi meminimalisir burayak yang tercampur dengan si residu itu tadi teman-teman ya. Nanti mungkin saya tidak akan perlihatkan proses pengurasannya, tapi mungkin nanti hasil akhirnya aja teman-teman. Karena kalau misalkan tadi saya bilang, kalau misalkan kita lakukan pengurasan terus kita ambil video secara keseluruhan, itu akan memakan waktu yang sangat cukup lama teman-teman. Biasanya saya bisa memakan waktu kurang lebih hampir 1 jam gitu teman-teman ya. Nah, nanti mungkin akan saya perlihatkan ininya aja teman-teman, setelah pengurasan aja teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa lihat usia 1 bulan burayak itu biasanya sebesar apa sih, atau apa sih ukurannya gitu ya teman-teman ya. Baik, nanti kita lanjutkan lagi videonya teman-teman. Nah, ini teman-teman ya, burayak-burayak yang akan saya kuras nanti. Kalau yang ini kemarin sudah saya pindahkan nih teman-teman, karena saya pecah nih, karena terlalu banyak, jadi saya pecah jadi 2. Tapi nanti juga ini kayaknya juga udah banyak kotorannya di bawah, akan saya kuras lagi. Nah, ini di sini saya sudah persiapkan ember pemindahan, jadi nanti prosesnya cepat teman-teman. Dari sana langsung kita tuang ke sini gitu teman-teman ya. Nah, ini kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 lubuk. Nah, kalau yang ini teman-teman, ini yang kemarin kita tebar ya, kurang lebih seminggu yang lalu. Ini juga ukurannya udah lumayan teman-teman, udah lumayan besar-besar ya teman-teman ya. Nah, videonya mantul teman-teman. Nah, yang ini nih kita lihat, kita pakai bleach. Nah, ini juga mantul teman-teman. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini terlihat teman-teman.
di sini burayaknya udah mulai besar-besar tuh. Nah, banyak. Alhamdulillah ini juga persentase hidupnya tinggi lah, teman-teman. Nah, nanti mungkin seminggu lagi nih daun pisangnya akan saya angkat supaya dia tidak bergetah, teman-teman. Nah, oke teman-teman, sekarang kita langsung lanjut lakukan pengurusan aja. Nanti akan saya perlihatkan video hasil akhirnya, teman-teman ya. Seperti apa sih burayak-burayak ini nanti, apakah dia sudah sesuai ukurannya dengan kebanyakan burayak yang berusia 1 bulan, ataupun malah justru undersize, artinya di sini size-nya terlalu kecil gitu, teman-teman ya. Sepertinya kalau di farm saya ini biasanya burayaknya agak sedikit ketertinggalan ukurannya, teman-teman, tapi nggak masalah, nanti kita kejar size-nya. Yang penting mereka sehat-sehat, nggak pada berjamur, karena biasanya kalau misalkan kita telat ganti, teman-teman, musuh utama kita biasanya adalah white spot ataupun jamur ya. Jadi di burayak ini pada muncul bintik-bintik putih di badannya itu. Nah, itu jamur itu biasanya mematikan, bisa menyebabkan kematian burayak secara massal, teman-teman. Jadi makanya untuk usia 1 bulan ini saya paksa harus ganti air total. Tadi saya jarang sekali melakukan sifon karena pertama, sifon itu buat saya sendiri merepotkan dan juga terlalu terlalu lama lah gitulah waktunya. Lebih baik langsung kita kuras total, jadi waktunya lebih singkat dan juga kualitas airnya jauh lebih lebih aman lah gitu daripada di sifon ya. Itu menurut saya ya. Jadi di farm saya langsung kuras total. Saya jarang melakukan sifon, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman yang biasa melakukan sifon, mungkin di sini bisa bisa menjadi perbandingan aja ya. Kalau misalkan burayak yang disifon dengan yang langsung dikuras total itu seperti apa gitu ya, teman-teman ya. Jadi jangan nanti teman-teman merasa harus begini enggak. Itu tergantung balik lagi ke treatment teman-teman di farmnya gitu, teman-teman ya. Baik, saya akan lanjutkan untuk proses pengurasan, nanti kita akan perlihatkan. Nah, alhamdulillah teman-teman, setelah kurang lebih hampir 2 jam ya, tadi perkiraan saya 1 jam, ternyata sampai 2 jam ini. Jadi apa yang menyebabkan lama, karena tadi di bawah itu lumpurnya terlalu banyak atau residu terlalu banyak ya. Jadi saya harus pelan-pelan gitu untuk memisahkan antara residu dengan si burayaknya gitu, teman-teman. Nah, ini saya akan sedikit spill ya burayaknya. Nah, ini teman-teman, dan saya juga nggak nyangka gitu, nggak expect kalau misalkan ternyata burayaknya setiap lubukannya itu lumayan cukup banyak, teman-teman. Nah, ini teman-teman, alhamdulillah semuanya udah kenyang makan nih, pada gemuk-gemuk. Nah, di sini juga ini kalau warna hitam nggak terlalu terlihat ya, teman-teman, tapi kalau yang warna hijau embernya burayaknya terlihat. Nah, ini juga, nah ini banyak. Ini malah satu lubuk kemarin saya bagi 2 ya, teman-teman, karena terlalu banyak. Yang satu lubukannya yang ini, teman-teman. Nah, ini saya bagi 2 karena over populasi lah gitulah. Nah, ini juga, nah ini teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini teman-teman. Nah, ya ukurannya masih random ya, teman-teman, campur-campur. Jadi karena ya makhluk hidup gitu ya, kayak manusia aja gitu ya. Kadang ada yang gede, ada yang kecil gitu ya. Nanti kurang lebih sekitar, kalau usianya udah hampir 2 bulanan atau 2 bulan setengah lah gitulah, nanti kita sortir, teman-teman. Kalau misalkan emang yang masih kecil aja, kita sortir, kita pisahkan supaya dia pertumbuhannya menyusul teman-temannya gitu, teman-teman. Nah, nanti tinggal kita beri daun ketapang. Nah, di sini saya sudah siapkan daun ketapang. Ini ketapang hasil fermentasi saya sendiri, teman-teman ya. Untuk hasilnya lumayan bagus lah gitu. Nanti kapan-kapan kita bikin tutor untuk pembuatan fermentasi ketapang yang kualitasnya bagus, teman-teman. Ini kalau misalkan dilihat kelihatannya, teman-teman, jelek gitu, teman-teman ya. Tapi ketika sudah mengeluarkan zat untuk taninnya, dia di air bagus, teman-teman, nggak menimbulkan residu minyak gitu.
jadi dia cenderung lebih jernih gitu untuk di airnya. Nah, kita ini berikan supaya, tadinya mau saya kasih ekstraknya teman-teman, ternyata kemarin ekstraknya itu kepake untuk nguras yang di toplesan teman-teman, jadi kita pakai ini aja, pakai yang daunnya aja gitu. Nanti supaya cepat larut, kita sedikit kita celup-celupkan gini teman-teman, supaya dia cepat larut. Nah, ini burayak insya Allah sehat dengan pemberian daun ketapang ini. Nah, nanti pokoknya setiap beberapa hari sekali kita update lah perkembangan burayak ini teman-teman. Kalau memang sih, kalau misalkan untuk bulan pertama, bulan kedua gitu, perubahannya nggak signifikan ya, kecuali kalau nanti sudah masuk usia ke 3,5 bulan, 4 bulan, itu proses mutasinya baru terlihat teman-teman ya. Maksudnya dari basegel, selo, terus naik ke warna, itu prosesnya nanti terlihat jelas teman-teman setiap harinya gitu. Oh ya teman-teman, di sini juga saya kemarin sempat iseng, saya breeding ikan half moon. Di sini tadi sih saya intip udah udah menetas ya teman-teman ya. Paling nanti besok 2 hari lagi kita rilis lah, kalau enggak besok gitu. Nah ini teman-teman, nah ini hitam-hitam ya teman-teman. Nah ini udah pada menetas teman-teman indukannya. Nah itu indukannya. Ini hanya uji coba ya teman-teman ya, karena kan saya punya half moon, daripada nggak di breeding buat meneruskan genetiknya, makanya saya breeding. Nanti dari hasil anakan ini yang kira-kira kriterianya bagus baru kita teruskan. Jadi nggak semuanya, dan juga ini bukan untuk diperjualbelikan terlebih dahulu teman-teman, jadi ini hanya untuk riset aja di farm saya teman-teman ya. Oke teman-teman, kurang lebihnya segitu aja video dari saya. Mudah-mudahan teman-teman terhibur dengan video yang saya buat ini. Kalau ada kurang-kurang saya mohon maaf. Kalau misalkan teman-teman mau berkomen, terus mau meng-share video saya atau like video saya, monggo silakan. Jangan lupa buat teman-teman yang sama-sama penghobi pecinta cupang, di subscribe channel saya supaya channel saya ini bisa terus berkembang dan juga menyajikan tayangan atau video-video yang mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.